Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ngingetin sama kita, anishkulli wa liwalidayka ilayyal masir. Wahai para anak-anak, anishkurli, bersyukur kalian kepadaku Allah sebagai Tuhanmu, Allah yang memberikan hidup dan kematian atasmu, Allah yang menentukan pangkat dan jabatanmu, serta Allah yang menentukan rizki, jodoh dan matimu. Sesudah itu wali walidaika, dan bersyukur kepada ibu dan bapak. Kenapa Rasulullah enggak ditempatkan di posisi kedua dalam urusan ini? Atau guru-guru kita, atau ulama-ulama kita, untuk posisi berbakti kepada kedua orang tua ini urusan mutlak, prerogatif milik peraturan Allah Subhanahu. Anishkurli wali walidaika, wawunya wawu ataf, nyambung. Sesudah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada bapak emak kita. Dengan kata lain, orang yang jidatnya sampai hitam, sholat saking tekun, ustadz dia, tapi durhaka sama kedua orang tua, haram masuk ke dalam pintu surga. Nauzubillahimin. Tuh, bapak emak kita walaupun tamatan SD atau sama sekali enggak sekolah, beliau adalah pahlawan kita. Bapak ibu kita walaupun dia bukan ustadz, bukan kiai, sekedar bisa ngaji alif-alifan, dia adalah pejuang kita. Dia adalah pembuka keramat dari semua tempat-tempat yang kita datangi, termasuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tanya siapa wali terdekat kita, siapa wali terdekat kita, yaitu bapak ibu, itu wali kita. Orang ziarah kemana-mana nyari air mata ibu, geblek nih orang. Emaknya di rumah dicari air matanya ke Jawa-Jawa, tolol. Yang disebut air mata ibu, cuci kaki emak sambil nangis emak. 9 bulan emak netain kita, ngandung kita. 2 tahun emak netain kita. Emak sering kita bentak-bentak, emak sering kita marah-marahin, bahkan kita sering goblok-goblokin emak. Emak, hari ini saya tobat kepada emak. Kalau agak merujuk air mata malu, betul kagak? Ketika merujuk air mata orang tua kita, netes di kepala kita, itulah air mata ibu. Lebih ampuh daripada wirid-wirid atau jampe-jampe atau wapak-wapak. Itu tuh yang dimaksud air mata emak, air mata ibu. Oh, gunung-gunung sambar macet loh, berasa loh. Air mata ibu di rumah adanya. Makanya tadi saya bilang, di antara kita yang hari ini babanya masih ada, emaknya masih ada, itu sorgamu, itu keramatmu, itu walimu di dunia sampai nanti ke akhirat. Paham bapak ibu? Paham? Masih punya orang tua? Bapak masih ada? Emak masih ada? Apalagi emak kita sakit, itu mestinya anak ngerawatin berebut. Jangan berkia-kia, lu aja gua sibuk, lu aja gua repot. Ini anaknya begitu bakal dibalas nanti sama anak-anaknya. Nauzubillahimin. Jadi apapun yang kita berbuat pada hari ini, tahun ini, saatnya nanti akan tiba. Belum sampai kita masuk ke alam kubur, kalau kebaikan yang kita terus perbuat kepada orang tua kita dari hidupnya sampai matinya, terus demi berbakti kepada keduanya, maka nanti sebelum kita mati, kita tua, para anak-anak kita akan memuliakan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau keburukan, dosa dan dosa yang terus kita perbuat kepada kedua orang tua kita, nyakitin selama-lamanya sama orang tua kita, belum lagi kita masuk ke alam kubur. Di dunia sudah dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah dan saudara-saudara gunanya haul kepada kedua orang tua kita, bukan sekedar sebuah seremonial kita kumpul-kumpul, tapi jauh lebih daripada itu, kita punya akal dan pikiran bahwa orang tua kita adalah pahlawan sejati kita, pahlawan sejati kita. Ibu bapak hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir,
Bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kenapa ya Allah? Ilaiyal masir, nanti kamu akan bertanggung jawab di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkahi dirahmati Allah, coba lihat di antara anak Kong Haji Ramli yang perlu sama Kong Haji Ramli yang perlu sama emaknya, itu nanti dalam kehidupan dunianya berbeda dengan anak yang kagak open. Syukur-syukur anaknya perlu semua, amin amin. Kalau yang hari ini anak Kong Haji Ramli nggak perlu, udah segera tobat kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu tentu tahu riwayat Alqamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ulama ahli ibadah. Dia tidak durhaka, cuman orang tuanya kesinggung dengan kelakuan Alqamah. Banyak riwayat yang mengisahkan bahwa Alqamah ketika pulang ceramah membawa berkat satu. Berkatnya satu. Emang panitianya brengsek nih. Ustadz ceramah udah gogobios, berkatnya satu. Alqamah bingung, gua bagi emak bini kagak makan, dikasih bini emak juga kagak makan, bagaimana ini ya? Dibungkus di kantong plastik hitam, jalan mindi, takut emaknya bangun. Benar-benar nenek-nenek makan kayak bocor, denger apa aja bangun. Alqamah jalan nginjek kayu, bangun, kelihatan dari ordeng. Alqamah liwat bawa berkat, tega amat enak ya, berkat dibawa ke rumahnya, gua kagak dibagi. Segitu doang tuh emaknya, artinya mangkal Alqamah ketika hendak mengembuskan napas yang terakhir, susah menyebut la ilaha. Begitu doang Pak, apalagi anak yang sampai orang tua dianjing-anjingin, orang tua dimonyet-monyetin, ini dolakan nih anak nih. Ada di sini ada? Ada. Kalau ada tangkap Pak Camat. Awas, hati-hati ini, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati. Orang tuamu keramatmu, doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Benar? Tahu maling kundang? Saudagar kaya raya kawin sama anak raja, durhaka sama emaknya, dikutuk jadi batu. Kalau batu cincin mendingan jadi batu kalino lagi dakom baik. Di Sumatera masih ada sekarang, telah sejarahnya masih kelihatan. Wujud anak durhaka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi haul memperingati atas wafatnya orang tua untuk kita merenung, sudah berapa banyak kebaikan yang kita sebagai anak lakukan kepada orang tua. Menangislah wahai anak ketika engkau terbayang pernah membentak emak, segera datang ke kuburnya. Ketika kita lagi sendirian kebayang emak, Fatihah. Ketika kebayang kita akan kebaikan emak atau jahatnya kita kepada emak, buru-buru berwudu, datangin kuburannya, minta ridho, minta maaf. Takutnya orang tua nggak ngeredoin kita. Mulut temen lu Habib kek, kagak bakal masuk surga kalau orang tua kagak ridho. Betul apa benar? Betul apa benar? Ini anak bapak ajarin Pak, kadang-kadang cium tangan sama Kiai sama Habib bolak-balik, sama emaknya assalamualaikum juga kagak, anak alam jadah. Bilangin tuh, kan begitu ya. Sama orang gedean mohon maaf, sama dewan sampai mendak-mendak selaman, sama orang tuanya lu mana mantu, lu mana dong, mau tahu baik nenek ini malam-malam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kan kita kadang-kadang kita nggak biasa ya. Awas, hati-hati, hati-hati. Siapapun yang ada di sekitar kita kagak bakal sanggup menyelamatkan kita daripada siksa neraka selain orang tua kita dengan karomahnya. Alhamdulillah. Nih Bapak Ibu hadirin hadirat yang diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah ke makam orang tua harusnya seminggu sekali, jangan kalau lebaran doang. Keburu babak belur, babah mah digebukin sama malaikat. Atau mau hajat jarah, mau hajat itu disuruh mau ustad. Lu kalau pengen hajat berkah, hujan kagak turun, lu gantung kodok. Habis itu lu jarah ke kuburan orang tua lu, bener jarah.
Saya punya orang tua dimakamin tuh di kuburan gede dua-duanya. Saya kemarin lihat orang jarah, itu bocah jarah bawa kembang doang, nyampe assalamualaikum juga kagak ke makam orang tuanya, diaurin tuh gitu tuh, mabur. Ini anak durhaka yang begini. Makanya kita kalau pada punya anak ajarin ngaji Pak, ajarin ngaji. Kalau perlu kita punya anak mantu seminggu sekali atau sebulan sekali, yuk kita ziarah ke makam orang tua kita, engkong kita, dialah pahlawan kita. Nanti kalau kita mati, anak pun nanti akan mengikuti jejak kita, insya. Nih para orang tua kita yang pada tua tuh kok ngaji apa tuh? Nih. Aduh murid peci kok. Kayaknya udah tua banget ya? Hah? Kok ngaji rasa? Nasa, cepet umurnya. Masih gagah. Orang sekarang 40 asam urat udah mulai naik. Diabetes, darah tinggi, hati-hati tuh. No. Masya Allah kok umur hampir cepet. Kayaknya cabai-cabai tinggal dia liwat itu. Ini galak apa nih? Kau ngaji apa? Kau ngaji toh, Masya Allah. Kau berapa umurnya kau? 46. Berarti berapa Pak? Pejabat berapa umurnya? 46. 70-an ya? 75 masih gagah. Kong jengkol masih berani jengkol sama daging be? Berani. Orang sekarang coba diadu sama aki-aki zaman dulu, kalah kita, kalah. Tuh lihat, apa resep orang dulu? Saya ingat banget. Orang dulu kalau malam Jumat anaknya nggak dikasih kemana-mana, baca Yasin dong, kirimin orang tua lu, betul kagak? Betul kagak? Kalau hajat, lu kalau tetanggapan jangan dekat musola ya, jangan dekat masjid walaupun lu kagak sembahyang. Itu orang dulu, betul kagak? Orang sekarang kagak dipakai. Di depan masjid goyang dangdut jawer. Orang sekarang musola luarnya dipakai buat nyenter film, sambar geleng. Orang sekarang udah kagak pakai pantangan, makanya musibah kagak berhenti, betul. Covid datang, corona ngikut, Omikron pengen lagi, bertiga bergabung, digempur lagi kita. Kalimat 2022 habis Omikron datang. Ini Omikron lagi kayaknya ini, kayak Om sih, Omikron. Iya. Itu vaksin udah rupa-rupa, enak merek motor sih vaksin, ada booster, Papariger, apalagi itu ya, Inovac, ntar Koron, ntar Avanza, Jupiter, aduh. Vaksin mah vaksin, tapi orang kena lagi, ini wabah apa kutukan ini, saya kagak tahu. Wabah di zaman Rasul sebulan Pak, sesudah itu hilang. Ini kagak hilang. Kata Jokowi, jaga jarak, cuci tangan, jangan lupa di rumah saja, ya Pak. Gak belit bini Pak, di rumah mulu Pak. Kata bini, ya Bang, apa kagak mau pergi? Omikron nih. Anak kagak makan nih Bang, kita mau ngaji kagak punya duit, mau kondangan kagak punya duit, kan dikerupuk orang kampung ini, gara-gara abang di rumah aja, betul kagak Bang? Tapi ini mudah-mudahan pemerintah kagak naikin level 3, bahaya itu, kagak bisa kemana-mana urusannya. Udah, tapi kayaknya kagak semangat kemarin. Orang udah kagak ngeroin kayaknya ini. Allahu Akbar, ini peringatan berat sesungguhnya, subhanallah, Allahu Akbar. Ayo makanya kembali kepada prinsip-prinsip orang zaman dulu. Artinya apa? Betul-betul menjunjung tinggi ajaran agama. Yang kau ngaji beli, orang dulu betul-betul menjunjung tinggi ajaran agama. Pantangan dipakai sama orang dulu. Hajat malam Jumat kagak berani, sebab itu malam bakal datang hari kiamat katanya. Orang sekarang dihajar terus. Malam Jumat SK pemilis the best, goyang aki-aki nyawer sampai mau mampus aki-aki itu. Ini zaman sekarang nih. Perempuan bini ngelawan sama laki jahat sama bini, diberitain. Bini laki gara-gara sewot sama bininya ditusuk mati. Bini gara-gara sewot sama laki dipotong burungnya lakinya.
modar loh. Lelaki kalau udah kagak punya burung, aduh pak udah kagak ada kemampuannya kita. Makanya hati-hati. Kalau udah saya bilang begini, kalau tidur kunci pintu, takut bini sewot. Apalagi yang punya bini 2, bini 3, hati-hati sama bini yang 2. Hati-hati sama bini yang 3. Ini zaman sudah nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Orang berbuat zina di mana saja jadi, udah kayak binatang, nauzubillahi min zalik. Ngomong sudah nggak pakai lagi tata krama di media sosial. Termasuk juga terkena virus juga tuh para habib, para kiai yang kalau ngomong seenak bronya. Nauzubillah summa nauzubillah, bahasa yang baik seakan-akan sudah hilang. Ceramah kalau belum bisa nganjing-nganjingin orang itu belum hebat katanya. Padahal agama kagak ngajarin begitu, betul kagak? Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya lidahmu tergantung apa yang kamu ucapkan. Kalau seorang mubalik, seorang penceramah, seorang habib sudah berani ngata-ngatain orang, lalu bagaimana orang biasa, betul apa benar? Bukankah para habib itu adalah zuriyahnya Nabi? Apakah Nabi pernah menghina manusia? Apakah Nabi pernah menghina orang? Tidak sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf atas dosanya seorang pelacur yang ketika ada anjing kehausan, si pelacur malah memilih menolong anjing dan akhirnya si pelacur meninggal dunia. Dosanya karena punya peri kebinatangan kepada anjing, masuk surga. Para jamaah saudara-saudara hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kembali kalau ingin selamat, memuliakan kedua orang tua, memuliakan para ulama-ulama kita. Siapa ulama-ulama kita? Ulama-ulama yang masih pakai pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah alias Nahdlatul Ulama. Hati-hati Pak.